Bab ke-16, Renaissance. Wahai keturunan ilahi yang menyamar sebagai manusia. Tepat jam 12 ketika Sophie sampai di gerbang depan rumah Yohana. Nafasnya terengah-engah akibat lari. Yohana sedang berdiri di halaman depan di luar rumah keluarganya yang bercat kuning. Kamu pergi selama 5 jam, Sophie menggelengkan kepalanya. Tidak, aku telah pergi selama lebih dari 1000 tahun. Dari mana saja kamu? Kamu gila, ibumu nelpon setengah jam yang lalu. Kau bilang apa padanya? Aku bilang kamu sedang ke toko obat. Dia bilang kamu harus menelponnya kembali begitu datang. Tapi ibu dan ayahku melihat tempat tidurmu kosong ketika mereka masuk membawa coklat panas dan dadar gulung pada jam 10 pagi. Kamu bilang apa pada mereka? Sangat memalukan. Aku katakan bahwa kamu pulang sebab kita marahan. Kalau begitu, mari kita baikan lagi. Dan kita harus memastikan bahwa orang tuamu tidak mengontak ibuku dalam beberapa hari ini. Apa kamu kira kita dapat melakukannya? Yohana mengangkat bahu. Tepat pada saat itu, ayahnya datang dengan gerobak dorong. Dia mengenakan baju monyet dan sibuk membersihkan dedaunan dan cabang-cabang mati. Aha, jadi kalian sudah berbaikan lagi. Nah, sekarang tidak ada lagi satu daun pun di anak tangga ruang bawah tanah. Bagus, kata Sophie. Jadi, barangkali kami dapat menikmati coklat panas di sana dan bukannya di tempat tidur. Ayah Yohana tertawa terpaksa, tapi Yohana tersentak. Dalam keluarga Sophie, percakapan terdengar lebih bebas daripada di rumah Pak Inge Brixton, sang penasihat keuangan dan istrinya yang senantiasa tertata rapi. Maaf Yohana, tapi kurasa aku harus ikut ambil bagian juga dalam operasi penyamaran ini. Apakah kamu akan menceritakannya padaku? Tentu, jika kamu mau berjalan pulang bersamaku. Sebab ini bukan untuk telinga para penasihat keuangan atau boneka-boneka Barbie yang terlalu cepat dewasa. Keterlaluan kamu. Kukira kamu beranggapan bahwa perkawinan tidak bahagia yang mendorong salah satu pihak lari ke laut itu lebih baik. Barangkali tidak, tapi aku hampir tidak tidur semalaman. Dan ada satu hal lagi, aku mulai bertanya-tanya apakah Hilde dapat melihat segala sesuatu yang kita lihat. Mereka mulai berjalan menuju Clover Close. Maksud kamu, dia mungkin mempunyai penglihatan kedua? Mungkin iya, mungkin tidak. Yohana jelas tidak begitu antusias dengan seluruh rahasia ini. Tapi itu tidak dapat menjelaskan mengapa ayahnya mengirimkannya banyak kartu pos gila ke sebuah gubuk kosong di tengah hutan. Kuakui itu sebuah titik lemah. Maukah kamu memberitahu kamu barusan dari mana? Maka begitulah Sophie pun menceritakan segalanya pada Yohana, juga mengenai pelajaran filsafat itu. Dia memaksa Yohana berjanji untuk merahasiakan semua itu. Lama mereka berjalan tanpa berbicara. Ketika sudah berdekatan dengan Clover Close, Yohana berkata, "Aku tidak menyukainya." Dia berhenti di gerbang rumah Sophie dan berbalik untuk pulang lagi. Tidak ada yang menyuruhmu untuk suka, tapi filsafat memang bukan permainan yang gampang. Itu menyangkut pertanyaan siapakah kita dan dari manakah kita berasal. Apa kamu kira yang kita pelajari di sekolah sudah cukup? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, tapi kita bahkan tidak berusaha untuk menanyakannya. Makan siang sudah tersedia di meja ketika Sophie masuk ke dapur. Ibu tidak bertanya mengapa Sophie tidak menelpon dari rumah Yohana. Setelah makan siang, Sophie mengatakan bahwa dia akan tidur siang. Dia mengakui bahwa dia hampir tidak tidur di rumah Yohana, yang sama sekali tidak aneh kalau sedang menginap di rumah orang. Sebelum naik ke tempat tidur, Sophie berdiri di depan cermin, kuningan besar yang kini tergantung di dinding kamarnya. Mula-mula dia hanya melihat wajahnya sendiri yang putih dan kelelahan. Tapi kemudian di belakang wajahnya sendiri muncul bayangan yang sangat samar-samar dari wajah lain. Sophie menarik 1-2 nafas panjang. Ini bukan permulaan yang bagus untuk membayangkan macam-macam. Dia mengamati garis-garis tajam wajahnya sendiri yang pucat dan dibingkai dengan rambutnya yang menyebalkan itu, yang tidak bisa mengikuti gaya manapun kecuali gaya alamiah. Tapi di belakang wajah itu ada bayangan seorang gadis lain. Tiba-tiba gadis lain itu mulai mengedipkan kedua matanya dengan cepat, seakan-akan ingin memberi tanda bahwa dia benar-benar ada di sana. Bayangan itu hanya muncul beberapa detik lalu lenyap. Sophie duduk di pinggir tempat tidur. Dia tidak ragu sama sekali bahwa yang dilihatnya di dalam cermin adalah Hilde. Dia pernah melihat sekilas fotonya pada kartu pelajarannya di gubuk sang mayor. Yang dilihatnya di dalam cermin pastilah gadis yang sama. Aneh sekali. Mengapa dia selalu mengalami hal-hal misterius seperti ini ketika sedang kelelahan setengah mati? Karena waktu terbangun nanti dia harus menanyai dirinya sendiri apakah hal itu benar-benar terjadi.
Sophie meletakkan pakaiannya di atas kursi dan merayap ke tempat tidur. Dia jatuh tertidur hampir seketika dan mendapatkan impian yang sepertinya benar-benar nyata. Dia bermimpi sedang berdiri di sebuah taman luas yang melandai ke arah sebuah rumah perahu. Di dok belakangnya duduk seorang gadis muda berambut indah yang tengah menatap perairan. Sophie berjalan turun dan duduk di sampingnya, tapi gadis itu tampaknya tidak melihatnya. Sophie memperkenalkan diri. "Aku Sophie," katanya. Tapi gadis itu jelas tidak dapat mendengar atau melihatnya. Tiba-tiba Sophie mendengar sebuah suara memanggil, "Hilde." Dengan serta-merta gadis itu melompat bangkit dari tempat duduknya dan lari secepat mungkin menuju rumah. Jadi dia tidak mungkin tuli atau buta. Seorang pria setengah baya mendekatinya. Dia mengenakan seragam warna kuning pucat dan sebuah baret biru. Gadis itu merangkulkan kedua tangannya di seputar leher pria itu dan dalam gendongannya dia diputar-putarkan beberapa kali. Sophie melihat sebuah salib emas kecil yang tergantung pada rantainya di atas dok tempat gadis itu duduk. Dia mengambilnya dan menyimpannya di tangannya, lalu terbangun. Sophie menatap jam. Dia telah tertidur selama 2 jam. Dia duduk tegak di tempat tidur, memikirkan mimpinya yang aneh. Rasanya sangat nyata, seakan-akan dia benar-benar mengalami hal itu. Dia juga yakin sekali bahwa rumah dan dok itu benar-benar ada di suatu tempat. Bukankah itu menyerupai lukisan yang pernah dilihatnya tergantung di gubuk sang mayor? Bagaimanapun, sama sekali tidak ada keraguan bahwa gadis dalam mimpinya itu adalah Hilde Molerneck, dan bahwa pria itu adalah ayahnya yang telah pulang dari Lebanon. Dalam mimpinya, pria itu sangat mirip dengan Alberto Knox. Ketika Sophie berdiri dan mulai merapikan tempat tidurnya, dia menemukan sebuah salib emas dengan rantainya di bawah bantal. Di balik salib itu ada pahatan 3 huruf, HMK. Ini bukan pertama kalinya Sophie bermimpi menemukan benda berharga, tapi inilah pertama kalinya dia benar-benar menemukan benda yang dilihatnya dalam mimpi. "Sialan," dia berseru keras-keras. Dia merasa sangat marah ketika dia membuka pintu lemari dindingnya dan melemparkan salib kecil itu ke rak paling atas bersama selendang sutra, kaos kaki putih, dan kartu-kartu pos dari Lebanon. Keesokan harinya, Sophie terbangun dan mendapati sarapan besar berupa dadar gulung panas, sari buah jeruk, telur, dan selada sayuran. Jarang-jarang ibunya terbangun mendahului Sophie pada hari Minggu pagi. Jika begitu, dia senang menyediakan makanan besar untuk Sophie. Ketika sedang makan, ibu berkata, "Ada seekor anjing aneh di taman. Dia terus mengendus-ngendus di seputar pagar tanaman sepanjang hari. Aku tidak dapat membayangkan apa yang dilakukannya di sini." "Ya," Sophie berteriak, dan serta-merta menyesalinya. Apakah ia pernah ke sini sebelumnya? Sophie telah meninggalkan meja dan pergi ke ruang duduk untuk melihat keluar dari jendela yang menghadap ke taman luas itu. Tepat seperti yang diperkirakannya, Hermes sedang berbaring di depan pintu masuk sarangnya. Apa yang harus dikatakannya? Dia tidak sempat berpikir apa-apa sebelum ibunya datang dan berdiri di sampingnya. Apakah kamu bilang ia pernah ke sini sebelumnya? Kukira ia telah mengubur sepotong tulang di sana dan kini ia datang untuk mengambil harta karunnya. Anjing kan punya ingatan juga. Sophie berpikir keras. "Aku akan mengantarnya pulang," katanya. "Jadi kamu tahu di mana ia tinggal?" Sophie mengangkat bahu. Barangkali ada alamat di ban lehernya. Beberapa menit kemudian, Sophie telah menuju taman. Ketika Hermes melihatnya, ia menghampirinya, mengibas-ngibaskan ekornya dan melompat ke arahnya. "Bagus, Hermes," katanya. Sophie tahu ibunya sedang menyaksikan dari jendela. Dia berharap anjing itu tidak akan menyusup masuk pagar tanaman. Dan ternyata ia berjalan menuju jalan berkeliki di depan rumah, melintasi halaman depan dan melompat ke pintu gerbang. Ketika mereka telah menutup pintu gerbang, Hermes terus berlari beberapa meter di depan Sophie. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh. Sophie dan Hermes bukan satu-satunya yang berjalan-jalan di hari Minggu pagi ini. Banyak keluarga yang keluar untuk menikmati hari itu. Sophie merasakan tikaman kecemburuan. Sekali-kali Hermes mengejar dan mengendus anjing lain atau sesuatu yang menarik di dekat pagar taman orang. Tapi begitu Sophie memanggil, "Kesini Hermes," ia akan segera kembali padanya. Mereka melintasi padang rumput, lapangan olahraga, tempat bermain, dan sampai di suatu daerah dengan lalu lintas yang lebih ramai. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pusat kota sepanjang jalan lebar batu yang dilalui tram. Hermes berjalan di depan melintasi alun-alun kota dan menuju Church Street.
Mereka sampai di kota lama, dengan rumah-rumah besar yang tenang dan angker dari masa pergantian abad. Kini hampir jam setengah 2. Kini mereka berada di pinggiran kota. Sophie tidak sering datang ke sana. Pernah dia ke sana ketika masih kecil. Dia masih ingat untuk mengunjungi seorang bibi tua di salah satu jalan ini. Akhirnya mereka sampai di sebuah alun-alun kecil di antara beberapa rumah tua. Alun-alun itu dinamakan New Square. Meskipun kelihatannya sudah sangat kuno, tapi memang seluruh kota itu kuno. Tidak ada bangunan tambahan sejak abad pertengahan. Hermes berjalan menuju rumah nomor 14. Di depannya, ia berdiri diam dan menunggu Sophie membuka pintu. Jantung gadis itu mulai berdegup kencang. Di balik pintu depan ada sejumlah kotak surat hijau yang menempel pada sebuah papan. Sophie melihat sebuah kartu pos tergantung di dalam salah satu kotak surat di jajaran paling atas. Pada kartu itu tertempel pesan dari tukang pos bahwa si alamat tidak diketahui. Si alamat adalah Hilde Moller-Neig, 14 New Square. Cop posnya 15 Juni. Itu masih 2 minggu lagi, tapi tukang pos itu tidak menyadarinya. Sophie mengambil kartu pos itu dan membacanya. Hilde sayang, kini Sophie mendatangi rumah sang filosof. Dia akan segera berusia 15 tahun, tapi kamu sudah 15 tahun kemarin. Atau apakah hari ini, Hilde? Jika itu hari ini, pastilah sudah terlambat. Tapi jam kita tidak selalu cocok. Satu generasi menua, sementara generasi lain dilahirkan. Sementara itu, sejarah pun bergerak. Pernahkah kamu berpikir bahwa sejarah Eropa itu seperti kehidupan manusia? Zaman Yunani kuno itu seperti masa kanak-kanak Eropa. Lalu datanglah abad pertengahan yang tak berkesudahan. Masa sekolah Eropa. Tapi akhirnya datanglah Renaissance. Hari-hari sekolah yang panjang telah usai. Eropa menginjak usia dewasa dalam meledakkan kegembiraan dan semangat hidup yang luar biasa. Dapat kita katakan bahwa Renaissance adalah ulang tahun ke-15 Eropa. Itu terjadi pada pertengahan bulan Juni anakku, dan betapa senangnya menikmati hidup. Aku ikut sedih mendengar kamu kehilangan salib emas. Kamu harus berusaha untuk lebih cermat menjaga barang-barangmu. Penuh sayang, ayah yang berada tak jauh-jauh benar darimu. Hermes telah menaiki tangga. Sophie mengambil kartu pos itu dan mengikutinya. Dia terus berlari untuk mengejarnya. Ia mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Mereka melewati tingkat 2, 3, dan 4. Dari sana hanya ada tangga menuju sebuah loteng. Apa mereka akan naik ke atap? Hermes merangkak naik di tangga dan berhenti di sebuah pintu sempit yang digaruk-garuknya dengan kukunya. Sophie mendengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka dan di sana berdiri Alberto Knox. Dia kini mengenakan kostum yang berbeda, terdiri dari kaos kaki putih, celana selutut berwarna merah, dan jaket kuning dengan bahu terganjal. Dia mengingatkan Sophie pada gambar badut dalam sebuah tumpukan kartu. Jika tidak keliru, inilah kostum khas zaman Renaissance. Badut lucu, Sophie berseru, dengan sedikit mendorongnya agar dia dapat masuk. Sekali lagi dia menepiskan rasa takut dan malunya pada guru filsafat yang malang itu. Pikiran Sophie sedang rusuh akibat kartu pos yang ditemukannya di ruang masuk bawah. Tenanglah anakku, kata Alberto sambil menutup pintu di belakangnya. Ini ada pos yang datang, kata Sophie menyerahkan padanya kartu pos itu seakan-akan dialah yang bertanggung jawab atas pengirimannya. Alberto membacanya dan menggelengkan kepalanya. Dia menjadi semakin berani saja. Aku tidak akan heran jika dia memang memanfaatkan kita sebagai semacam hiburan bagi ulang tahun putrinya. Sambil mengatakan itu, dia merobek-robek kartu pos itu menjadi potongan kecil-kecil dan kemudian melemparkannya ke ranjang sampah. Di situ dikatakan bahwa Hilde kehilangan salibnya, kata Sophie. Begitulah yang kubaca, dan aku menemukannya, salib yang sama, di bawah bantalku di rumah. Dapatkah Anda memahami bagaimana barang itu bisa sampai di sana? Alberto menatap matanya dengan sedih. Ini mungkin menarik, tapi itu hanya tipuan murahan yang tidak merepotkannya sama sekali. Lebih baik kita memusatkan perhatian pada kelinci putih besar yang ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Mereka menuju ruang duduk. Itu adalah salah satu ruangan paling hebat yang pernah dilihat Sophie. Alberto tinggal di sebuah apartemen loteng dengan dinding melandai. Cahaya tajam langsung dari langit membanjiri ruangan itu dari jendela loteng yang dipasang pada salah satu dinding. Masih ada lagi sebuah jendela yang menghadap ke kota. Melalui jendela ini, Sophie dapat memandang seluruh atap di kota lama. Tapi yang paling mengagetkan Sophie adalah barang-barang yang memenuhi ruangan itu, perabot dan benda-benda dari berbagai periode sejarah. Ada sebuah sofa dari
dari tahun 30-an, sebuah meja tua dari awal abad ini, dan sebuah kursi yang umurnya pasti telah ratusan tahun. Tapi bukan hanya perabotan, benda-benda kuno entah yang dapat dipakai atau hanya untuk pajangan campur aduk di rak-rak dan lemari-lemari. Ada beberapa jam dan vas kuno, mortir dan tabung kimia, pisau dan boneka, pena, bulu ayam dan penahan buku, oktan dan sekstan, kompas dan barometer. Satu dinding tertutup penuh oleh buku dan bukan jenis buku yang dapat ditemukan di kebanyakan toko buku. Koleksi buku itu sendiri merupakan contoh produksi dari masa ratusan tahun. Pada dinding-dinding yang lain tergantung gambar dan lukisan. Sebagian dari beberapa dasawarsa belakangan ini, tapi kebanyakan sudah sangat tua. Ada banyak peta kuno di dinding, dan sepanjang menyangkut Norwegia, peta-peta itu tidak memberikan gambaran yang tepat. Sophie berdiri mengamati semuanya selama beberapa menit tanpa berbicara. Banyak sekali sampah yang Anda kumpulkan, katanya. Nah, coba pikir. Berapa abad sejarah yang telah kulestarikan di ruangan ini? Aku tidak akan menyebutnya sampah. Apakah Anda mau membuka sebuah toko antik atau yang semacam itu? Alberto nyaris kelihatan tersinggung. Kita tidak boleh membiarkan diri tersapu oleh gelombang pasang sejarah, Sophie. Sebagian dari kita harus bertahan agar dapat mengumpulkan apa yang telah ditinggalkan di sepanjang tepian sungai. Aneh benar perkataan Anda. Ya, tapi bagaimanapun itu benar, nak. Kita tidak hidup di zaman kita saja. Kita membawa serta sejarah dalam diri kita. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kamu lihat di ruangan ini dulunya pernah baru. Boneka kayu kuno dari abad ke-16 itu dulu mungkin dibuat untuk ulang tahun seorang gadis berusia 5 tahun oleh kakeknya yang sudah tua. Mungkin lalu dia beranjak remaja, lalu dewasa, dan kemudian dia menikah. Mungkin dia pun mempunyai seorang putri sendiri dan memberikan boneka itu kepadanya. Dia bertambah tua dan suatu hari dia meninggal. Meskipun dia berumur sangat panjang, suatu hari dia berpulang dan menghilang, dan dia tidak akan pernah kembali. Sungguhnya dia datang ke sini hanya untuk kunjungan singkat, tapi bonekanya ya itulah, dia di atas rak. Segalanya kedengaran menyedihkan dan serius jika Anda berbicara seperti itu. Hidup itu memang menyedihkan dan serius. Kita dibiarkan memasuki dunia yang indah. Kita bertemu satu sama lain di sini, saling menyapa dan berkelana bersama untuk sejenak. Lalu kita saling kehilangan dan lenyap dengan cara yang sama, mendadaknya dan sama tidak masuk akalnya seperti ketika kita datang. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Kita sudah tidak bermain petak umpet lagi. Mengapa Anda pindah ke gubuk Sang Mayor? Agar kita tidak saling berjauhan ketika kita hanya berbicara lewat surat. Aku tahu gubuk tua itu kosong. Jadi Anda pindah ke sana begitu saja? Benar, aku pindah ke sana. Jadi mungkin Anda juga bisa menjelaskan bagaimana ayah Hilde tahu Anda di sini. Jika aku tidak salah, dia nyaris serba tahu. Tapi aku masih belum mengerti sama sekali bagaimana Anda dapat menyuruh seorang pengantar pos membawa kiriman ke tengah hutan. Alberto tersenyum perlahan. Bahkan hal-hal semacam itu merupakan sesuatu yang sepele bagi ayah Hilde. Tipuan murahan, sulapan sederhana. Kita hidup di bawah pengawasan yang sangat cermat. Sophie dapat merasakan dirinya marah. Jika aku bertemu dengannya, aku akan mencungkil keluar matanya. Alberto berjalan dan kemudian duduk di atas sofa. Sophie mengikuti dan tenggelam di sebuah kursi bertangan yang dalam. Hanya filsafat yang dapat membawa kita mendekati ayah Hilde, kata Alberto akhirnya. Hari ini aku akan menceritakan padamu tentang Renaissance. Silahkan. Tidak terlalu lama setelah Saint Thomas Aquinas, keretakan mulai timbul pada budayaan penyatuan agama Kristen. Filsafat dan ilmu pengetahuan semakin menjauh dari teologi gereja dan dengan demikian memungkinkan kehidupan agama sampai pada hubungan yang lebih bebas dengan penalaran. Kini semakin banyak orang yang menekankan bahwa kita dapat sampai kepada Tuhan melalui rasionalisme, sebab Tuhan itu sama sekali tidak dapat dikenali. Yang penting bagi manusia bukanlah memahami misteri ilahi, melainkan pasrah pada kehendak Tuhan. Karena agama dan ilmu pengetahuan kini dapat berhubungan secara lebih bebas satu sama lain. Terbukalah jalan pada metode-metode ilmiah baru dan semangat keagamaan yang baru pula. Maka terciptalah landasan bagi dua kehebohan besar pada abad ke-15 dan ke-16, yaitu Renaissance dan Reformasi. Bisakah kita membahasnya satu demi satu? Dengan Renaissance, yang kita maksudkan adalah perkembangan budaya yang dimulai pada akhir abad ke-14. Itu dimulai dari Italia Utara dan menyebar dengan cepat dalam abad ke-15 dan ke-16.
Bukankah Anda katakan bahwa kata Renaissance berarti kelahiran kembali? Memang benar, dan yang dilahirkan kembali itu adalah kesenian dan kebudayaan Yunani kuno. Kita juga membicarakan humanisme Renaissance, sebab sejak sekarang, setelah abad ke-8 yang panjang yang di dalamnya setiap aspek kehidupan dipandang melalui cahaya ilahi, segala sesuatu kembali berputar di sekitar manusia, kembali ke sumber, menjadi moto, dan itu berarti humanisme Yunani kuno. Saat itu, penggalian patung-patung dan lembaran-lembaran tulisan kuno menjadi kegemaran yang populer. Belajar bahasa Yunani pun menjadi mode. Usaha mempelajari humanisme Yunani juga ada tujuan pedagosisnya. Membaca ajaran humanistik, memberikan pendidikan klasik, dan mengembangkan apa yang dapat disebut sifat-sifat manusia. Kuda itu dilahirkan katanya, tapi manusia tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Apakah kita harus dididik untuk menjadi manusia? Ya begitulah idenya. Tapi sebelum kita mengamati lebih cermat gagasan-gagasan humanisme Renaissance, harus kita bicarakan dulu latar belakang politik dan budaya Renaissance. Alberto bangkit dari sofa dan mulai menjelajahi ruangan. Setelah saat, dia berhenti dan menunjuk sebuah instrumen antik di salah satu rak. Apakah itu? Dia bertanya. Kelihatannya seperti kompas tua. Benar sekali. Selanjutnya dia menunjuk sebuah senjata api yang tergantung pada dinding di atas sofa. Dan itu sebuah senapan kuno. Tepat. Dan ini Alberto menarik sebuah buku besar dari salah satu rak buku. Ini sebuah buku lama. Agar benar-benar tepat, ini dinamakan incunabulum. Incunabulum. Sesungguhnya itu berarti buayan. Kata itu digunakan untuk buku-buku yang dicetak pada masa lahirnya percetakan, yaitu sebelum tahun 1500. Benarkah sudah setua itu? Setua itu, ya. Dan ketiga penemuan ini, kompas, senjata api, dan percetakan merupakan persyaratan penting bagi periode baru ini yang kita sebut Renaissance. Anda harus menjelaskannya agak lebih gamblang. Kompas membuat pelayaran lebih mudah. Dengan kata lain, ia menjadi dasar bagi pelayaran-pelayaran besar untuk menemukan sesuatu. Demikian pula senjata api dalam satu hal. Senjata baru itu memberikan pada bangsa-bangsa Eropa keunggulan militer atas kebudayaan Amerika dan Asia, meskipun senjata api yang merupakan faktor penting di Eropa. Percetakan merupakan peranan penting dalam penyebaran gagasan-gagasan baru kaum humanisme Renaissance. Dan seni percetakan merupakan salah satu faktor yang memaksa gereja untuk melepaskan posisi awalnya sebagai satu-satunya penyebar pengetahuan. Penemuan-penemuan dan instrumen-instrumen baru mulai mengikutinya dengan cepat. Salah satu instrumen penting misalnya adalah teleskop, yang menghasilkan satu landasan yang sama sekali baru untuk astronomi. Dan akhirnya datanglah roket dan penyelidikan ruang angkasa. Nah, kamu melangkah terlalu cepat, tapi dapat dikatakan bahwa proses yang dimulai pada zaman Renaissance itu akhirnya bisa membawa orang ke bulan, atau juga ke Hiroshima dan Chernobyl. Bagaimanapun, semua itu dimulai dengan perubahan-perubahan pada bidang budayaan dan ekonomi. Syarat yang penting adalah transisi dari ekonomi untuk sekedar menyambung hidup ke ekonomi moneter. Menjelang akhir abad pertengahan, kota-kota telah berkembang dengan perdagangan efektif dan pertukaran barang-barang baru yang ramai, ekonomi moneter dan perbankan. Kelas menengah bangkit dan mengembangkan suatu kebebasan tertentu dalam kaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Barang kebutuhan menjadi sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Keadaan ini menuntut orang untuk rajin, imajinatif, dan cerdik. Individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru. Itu agak mirip dengan cara kota-kota Yunani dikembangkan 2000 tahun sebelumnya. Tidak sepenuhnya salah. Telah kuceritakan padamu bagaimana filsafat Yunani melepaskan diri dari gambaran dunia mitologi yang terkait dengan kebudayaan. Petani dengan cara yang sama, kelas menengah Renaissance memberontak dari para tuan tanah feodal dan kekuasaan gereja. Maka ditemukanlah kembali kebudayaan Yunani melalui hubungan yang lebih dekat dengan bangsa Arab di Spanyol dan kebudayaan Bizantium di timur. Tiga sungai kecil yang menyebar dari zaman Yunani kuno bergabung kembali menjadi satu sungai besar. Kamu memang murid yang penuh perhatian. Itu memberimu latar belakang bagi Renaissance. Kini akan kuceritakan padamu tentang gagasan-gagasan baru. Oke, tapi aku nanti harus pulang dan makan. Alberto duduk kembali di sofa. Dia memandang Sophie. Di atas semuanya, Renaissance menimbulkan pandangan baru tentang manusia.
Humanisme Renaissance membawa kepercayaan baru pada manusia dan nilainya. Sangat bertentangan dengan tekanan dari abad pertengahan yang penuh prasangka pada hakikat manusia yang penuh dosa. Kini manusia dianggap sangat hebat dan berharga. Salah satu tokoh utama dari zaman Renaissance adalah Marsilio Ficino yang berseru, "Kenalilah dirimu sendiri, wahai keturunan ilahi, dengan samaran sebagai manusia." Tokoh utama lainnya, Pico della Mirandola, penulis pidato tentang kemuliaan manusia, The Orientation on the Dignity of Man, sesuatu yang pasti tak terpikirkan di abad pertengahan. Sementara periode abad pertengahan titik tolak selalu pada Tuhan. Kaum humanisme zaman Renaissance mengambil titik tolak dari manusia itu sendiri. Tapi begitu juga para filosofi Yunani. Karena itulah maka kita membicarakan kelahiran kembali humanisme zaman Yunani kuno. Tapi humanisme Renaissance jauh lebih dikenal dengan tekanannya pada individualisme. Tapi kita bukan hanya umat manusia, kita adalah individu-individu yang unik. Gagasan-gagasan ini selanjutnya mendorong pada pemujaan yang tak terkendali pada kecerdasan pikiran. Maka yang ideal jadinya adalah yang kita namakan manusia Renaissance, yaitu manusia dengan kecerdasan universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Pandangan baru mengenai manusia itu juga mewujudkan dirinya dalam minat pada anatomi manusia. Seperti di zaman kuno, orang berusaha sekali lagi membedah manusia yang telah mati untuk mengetahui bagaimana susunan tubuh itu. Ini sangat penting bagi para kedokteran maupun kesenian. Sekali lagi, karya seni biasanya melukiskan tubuh telanjang memang sudah waktunya. Setelah 1000 tahun menahan diri, manusia sekali lagi menjadi berani untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang membuat malu. Kedengarannya memabukkan, kata Sophie, menyandarkan lengannya pada meja kecil yang berdiri di antara dirinya dengan sang filosof. Tak pelak lagi, pandangan baru mengenai umat manusia mendorong pada suatu cara pandang yang sama sekali berbeda. Manusia ada bukan semata-mata demi Tuhan. Oleh karena itu, manusia boleh berbahagia dalam kehidupannya di sini sekarang. Dengan kebebasan baru untuk berkembang ini, kemungkinannya menjadi tak terbatas. Tujuannya kini adalah melanggar semua batasan. Ini juga satu gagasan baru. Dilihat dari sudut pandang humanistik Yunani, kaum humanis dari zaman Yunani kuno menekankan pentingnya ketenangan, sikap yang tak berlebihan, dan pengendalian diri. Dan kaum humanis Renaissance kehilangan kendali mereka. Jelas mereka kehilangan sifat tak berlebihan. Mereka bertindak seakan-akan seluruh dunia telah dibangunkan kembali. Mereka menjadi sangat sadar akan zaman mereka, dan itulah yang mendorong mereka membuat istilah abad pertengahan untuk menyebut abad-abad antara zaman Yunani kuno dan zaman mereka sendiri. Timbul perkembangan yang tiada tara dalam seluruh bidang kehidupan, kesenian dan arsitektur, literatur, musik, filsafat, dan ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Aku akan menyebutkan satu contoh konkret. Kita pernah membicarakan Romawi kuno yang berjaya dengan julukan-julukan seperti kota dari segala kota dan pusat alam raya. Pada abad pertengahan, kota ini hancur dan pada 1417 metropolis kuno itu hanya berpenduduk 17.000 orang. Tidak lebih banyak dari Lillesand, tempat tinggal Hilde. Kaum humanis Renaissance beranggapan bahwa tugas mereka membangun kembali kota Roma. Yang pertama dan terutama adalah mulai membangun gereja besar Saint Petrus di atas kuburan Rasul Petrus. Dan gereja Saint Petrus sama sekali tidak menunjukkan kesederhanaan dan pengendalian diri. Banyak sekali seniman besar Renaissance ikut ambil dalam proyek pengembangan ini yang terbesar di dunia. Itu dimulai pada 1506 dan berlangsung selama 120 tahun, dan dibutuhkan 50 tahun lagi sebelum alun-alun besar Saint Petrus berhasil diselesaikan. Itu pasti gereja raksasa. Gereja itu panjangnya 200 meter dan tingginya 300 meter dan menempati area lebih dari 16.000 meter. Tapi cukup itu sajalah cerita tentang kepongahan manusia Renaissance. Mereka yang juga penting adalah bahwa Renaissance mempunyai pandangan baru mengenai alam. Kenyataan bahwa manusia merasa nyaman berbeda di dunia ini dan tidak menganggap kehidupan semata-mata sebagai persiapan untuk akhirat, menciptakan suatu pendekatan yang sama sekali baru terhadap dunia fisik. Alam kini dianggap sebagai hal yang positif. Banyak yang mempunyai pandangan bahwa Tuhan juga hadir dalam ciptaannya.
Jika memang tak terbatas, dia pasti dalam segala sesuatu. Gagasan ini dinamakan panteisme. Para filosof abad pertengahan bersikeras bahwa ada tirai yang tak dapat ditembus antara Tuhan dan ciptaan. Dapat dikatakan bahwa alam itu ilahi dan bahkan ia merupakan jelmaan Tuhan. Gagasan-gagasan macam ini tidak selalu diterima dengan baik oleh gereja. Namun, Giordano Bruno merupakan contoh dramatis dalam hal ini. Dia bukan hanya menyatakan bahwa Tuhan hadir di alam ini. Dia pun percaya bahwa alam raya itu tidak terbatas jangkauannya. Dia dihukum berat karena gagasan-gagasannya. Bagaimana? Dia dibakar di tiang pancang di pasar bunga Roma pada 1600. Sungguh mengerikan dan tolol, dan Anda menyebutnya humanisme? Tidak, sama sekali tidak. Bruno seorang humanis, tapi penghukumannya bukan. Pada zaman Renaissance, apa yang kita namakan anti-humanisme pun berkembang. Dengan yang aku maksudkan adalah kekuasaan otoriter, negara dan gereja. Pada zaman Renaissance, berkobar keinginan untuk mengadili para wanita penyihir, membakar para penganut bid'ah, sihir, dan tahayul, perang-perang keagamaan yang bersimbah darah, dan yang tak kalah dari semua ini, penaklukan yang amat sangat kejam atas Amerika. Tapi humanisme selalu mengandung sisi gelap. Tidak ada zaman yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Kebaikan dan keburukan adalah benang kembar yang menjalin sejarah umat manusia, dan seringkali keduanya saling berkait. Ini berlaku dalam kata kunci kita selanjutnya, yaitu metode ilmiah baru, inovasi Renaissance lain yang akan aku ceritakan padamu. Apakah itu ketika mereka membangun pabrik-pabrik baru? Tidak, belum. Tapi prasyarat bagi seluruh perkembangan teknis yang terjadi setelah Renaissance adalah metode ilmiah baru. Dengan itu yang aku maksudkan adalah pendekatan yang sama sekali baru terhadap ilmu pengetahuan. Hasil-hasil teknis dari metode ini baru tampak jelas belakangan. Apakah metode baru ini? Utamanya adalah proses penyelidikan alam dengan indera kita sendiri. Sejak abad ke-14, semakin banyak ahli pikir yang memberikan peringatan terhadap kepercayaan buta kepada otoritas lama, entah itu doktrin, agama, atau filsafat dalam Aristoteles. Juga timbul peringatan terhadap kepercayaan bahwa segala masalah dapat dipecahkan semata-mata melalui pikiran. Kepercayaan yang berlebihan pada pentingnya akal telah mengakar sepanjang abad pertengahan. Kini dikatakan bahwa setiap penyelidikan terhadap fenomena dan alam harus didasarkan pada pengamatan, pengalaman, dan percobaan. Kita menyebut ini metode empiris, yang berarti bahwa orang yang mendasarkan pengetahuannya tentang sesuatu pada pengalamannya sendiri dan bukan pada perekaman berdebu dan omong kosong imajinasi. Ilmu empiris telah dikenal pada zaman Yunani kuno, tapi percobaan sistematis benar-benar sesuatu yang baru. Kukira mereka tidak memiliki sedikit pun peralatan seperti yang kita miliki sekarang. Tentu saja mereka tidak memiliki kalkulator atau timbangan elektronik, tapi mereka mempunyai matematika dan juga timbangan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pengungkapan pengamatan ilmiah dalam istilah matematika yang tepat. Ukurlah apa yang dapat diukur dan buatlah agar dapat diukur sesuatu yang tidak dapat diukur, kata si orang Italia, Galileo Galilei, yang merupakan salah seorang ilmuwan paling penting dari abad ke-17. Dia juga mengatakan bahwa buku alam ditulis dengan bahasa matematika. Dan semua percobaan serta pengukuran ini memungkinkan terjadinya penemuan-penemuan baru. Tahap pertama adalah metode ilmiah baru. Ini memungkinkan terjadinya revolusi teknis itu sendiri, dan terobosan teknis membuka jalan menuju berbagai penemuan sejak itu. Dapat kamu katakan bahwa manusia telah mulai melepaskan diri dari kondisi alamiahnya. Alam bukan lagi sesuatu di mana manusia semata-mata merupakan bagiannya. Pengetahuan adalah kekuasaan, kata filosof Inggris Francis Bacon. Dengan demikian, dia menekankan nilai praktis dari pengetahuan, dan ini benar-benar baru. Manusia sungguh-sungguh mulai ikut campur terhadap alam dan mulai mengontrolnya. Tapi bukan hanya dengan jalan yang baik. Tidak, inilah yang aku maksudkan sebelumnya ketika aku berbicara tentang benang baik dan benang buruk yang saling berjalan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Revolusi teknik yang dimulai sejak zaman Renaissance mendorong munculnya kemajuan dan pengangguran, obat-obatan dan penyakit baru, peningkatan efisiensi dalam bidang pertanian dan pemiskinan lingkungan, peralatan praktis seperti mesin cuci dan kulkas serta polusi dan limbah industri.
Ancaman serius terhadap lingkungan yang kita hadapi sekarang telah membuat banyak orang memandang revolusi teknik itu sebagai penyesuaian yang keliru terhadap kondisi-kondisi alam. Apa yang menyatakan bahwa kita telah mulai sesuatu yang tidak dapat lagi kita kontrol. Para tokoh yang lebih optimis beranggapan bahwa kita masih hidup di buayan teknologi dan bahwa meskipun zaman ilmiah jelas telah menghadapi berbagai kesulitan, lambat laun kita akan belajar mengontrol alam tanpa sekaligus mengancam keberadaan alam itu sendiri dan dengan demikian juga keberadaan kita. Menurut Anda? Menurutku mungkin ada sedikit kebenaran pada kedua pandangan itu. Dalam beberapa bidang kita harus berhenti ikut campur terhadap alam, tapi dalam bidang-bidang yang lain kita dapat terus. Satu hal jelas, tidak ada jalan kembali ke abad pertengahan. Sejak Renaissance, umat manusia telah menjadi lebih dari sekedar bagian dari penciptaan. Manusia telah mulai ikut campur terhadap alam dan membentuknya sesuai dengan citranya sendiri. Sungguh benar ungkapan manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Kita telah berhasil sampai ke bulan. Orang dari abad pertengahan mana yang akan percaya bahwa hal semacam itu mungkin? Tidak ada yang jelas. Tidak ada itu jelas. Yang membawa kita menuju pandangan dunia yang baru. Sepanjang abad pertengahan, orang-orang telah berdiri di bawah langit dan mendongak ke arah matahari, bulan, dan bintang, serta planet-planet. Tapi tak seorang pun meragukan bahwa bumi adalah pusat alam raya. Tidak ada pengamatan yang dapat menanamkan keraguan sedikit pun bahwa bumi tetap diam, sementara benda-benda angkasa berputar mengelilinginya di orbit mereka. Kita menyebut ini gambaran dunia geosentris, atau dengan kata lain, kepercayaan bahwa segala sesuatu berpusat di seputar bumi. Keyakinan Kristen bahwa Tuhan memerintah dari langit jauh di atas kita, jauh di atas benda-benda angkasa, juga ikut memberikan sumbangan pada bertahannya gambaran dunia ini. Kurasa masalahnya sesederhana itu. Tapi pada 1543 sebuah buku kecil diterbitkan dengan judul tentang pergerakan lingkaran langit, On the Revolution of the Celestial Spheres. Buku itu ditulis oleh seorang ahli astronomi Polandia bernama Nicolaus Copernicus yang meninggal pada hari buku tersebut diterbitkan. Copernicus menyatakan bahwa bukan matahari yang bergerak mengelilingi bumi, melainkan sebaliknya. Dia beranggapan ini sangat mungkin berdasarkan pengamatan terhadap benda-benda angkasa yang ada. Alasan atas kepercayaan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi adalah bumi berputar pada porosnya sendiri. Begitu katanya. Dia menyatakan bahwa sebuah pengamatan terhadap benda-benda angkasa jauh lebih mudah dipahami jika orang beranggapan bahwa bumi maupun planet-planet lain berputar di sekeliling matahari. Kita menyebut ini gambaran dunia heliosentris, yang berarti bahwa segala sesuatu berpusat di sekeliling matahari. Dan gambaran itu benar, tidak sepenuhnya. Pemikiran utamanya bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari sudah tentu benar, tapi dia juga menyatakan bahwa matahari merupakan pusat alam raya. Kini kita tahu bahwa matahari hanyalah salah satu bintang-bintang yang tak terbatas jumlahnya, dan bahwa seluruh bintang di sekitar kita hanyalah salah satu dari bermiliar-miliar galaksi. Kopernikus juga percaya bahwa bumi dan planet-planet lainnya bergerak dalam orbit yang berputar mengelilingi matahari. Bukankah memang demikian? Tidak. Dia tidak mempunyai landasan apa-apa untuk mendasarkan kepercayaannya pada orbit yang berputar selain dari gagasan kuno bahwa benda-benda angkasa itu bulat dan bergerak berputar semata-mata karena mereka ada di angkasa. Sejak zaman Plato, bulatan atau lingkaran telah dianggap sebagai bentuk geometris paling sempurna. Tapi pada awal 1600-an, ahli astronomi Jerman Johannes Kepler menunjukkan hasil pengamatan komprehensifnya untuk membuktikan bahwa planet-planet itu bergerak dalam orbit yang berbentuk elips atau bulat telur dengan matahari pada pusatnya. Dia juga mengemukakan bahwa kecepatan sebuah planet itu paling besar ketika ia berada paling dekat dengan matahari, dan bahwa semakin jauh orbit sebuah planet dari matahari semakin lambat ia bergerak. Sebelum masa Kepler tidak pernah dinyatakan bahwa bumi itu hanyalah sebuah planet sebagaimana planet-planet lain. Kepler juga menekankan bahwa hukum fisika yang sama berlaku dimanapun di seluruh alam raya. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Sebab dia telah menyelidiki gerakan planet-planet dengan indranya sendiri dan tidak membutakan matanya dengan percaya tahayul-tahayul kuno.
Galileo Galilei yang hidup pada masa yang kira-kira sama dengan Kepler juga menggunakan teleskop untuk mengamati benda-benda angkasa. Dia mempelajari kawah-kawah bulan dan mengatakan bahwa bulan mempunyai gunung-gunung dan lembah-lembah yang serupa dengan yang ada di bumi. Selain itu, dia mendapati bahwa planet Jupiter mempunyai 4 bulan. Maka bumi bukan satu-satunya yang mempunyai bulan. Tapi makna terbesar dari Galileo adalah bahwa dialah yang pertama-tama merumuskan apa yang dinamakan hukum kelembaman. Dan itu adalah Galileo merumuskannya sebegini: sebuah benda akan tetap berada dalam keadaannya, diam atau bergerak, selama tidak ada kekuatan luar yang memaksanya untuk berubah. Benar juga. Tapi ini adalah pengamatan yang sangat penting. Sejak zaman Yunani kuno, salah satu argumen utama untuk melawan keyakinan bahwa bumi bergerak memutari porosnya sendiri adalah bahwa bumi mestinya akan bergerak begitu cepat sehingga sebuah batu yang dilemparkan lurus ke udara akan jatuh beberapa meter jauhnya dari tempat ia dilemparkan. Jadi mengapa tidak? Jika kamu duduk di dalam kereta api dan kamu menjatuhkan sebuah apel itu tidak jatuh di belakang sebab kereta api sedang bergerak. Ia jatuh lurus ke bawah. Itu adalah akibat hukum kelembaban. Apel itu mempertahankan kecepatan yang sama persis seperti sebelum kamu menjatuhkannya. Rasanya aku mengerti. Nah, pada masa Galileo tidak ada kereta api, tapi jika kamu menggelindingkan sebuah bola di tanah dan dengan cepat dan dengan tiba-tiba membiarkannya, ia akan terus menggelinding, sebab ia mempertahankan kecepatan setelah kamu melepaskannya. Tapi ia akan berhenti akhirnya jika ruangannya tidak cukup panjang. Itu karena kekuatan lain perlambatnya. Pertama, lantai, terutama jika itu lantai kayu yang kasar. Lalu kekuatan gaya berat cepat atau lambat akan menghentikannya. Tapi tunggu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Alberto Knox bangkit dan berjalan menuju meja tua. Dia mengeluarkan sesuatu dari salah satu laci. Ketika kembali ke tempatnya, dia meletakkan benda itu ke atas meja. Itu cuma sebuah papan kayu yang tebalnya di pinggiran yang satunya beberapa milimeter lebih tipis daripada pinggiran satunya. Di samping papan yang hampir menutupi seluruh meja, dia meletakkan sebuah kelereng hijau. Ini dinamakan landasan miring, katanya. Kamu pikir apa yang akan terjadi jika kamu melepaskan kelereng itu di sini, di pinggiran yang papannya lebih tebal? Sophie menarik nafas dengan pasrah. Aku bertaruh 10 crown, dia akan menggelinding turun ke meja dan berakhir di lantai. Mari kita lihat. Alberto melepaskan kelereng itu dan ia bergerak persis seperti yang dikatakan Sophie. Ia menggelinding turun ke meja, mengenai taplak meja, jatuh ke lantai dan akhirnya menabrak dinding. Mengesankan, ejek Sophie. Ya kan, inilah jenis percobaan yang dilakukan Galileo. Kamu tahu, apakah dia memang tolol? Sabar, dia ingin menyelidiki segala sesuatu dengan seluruh inderanya. Jadi kita baru saja mulai. Katakan dulu padaku mengapa kelereng itu menggelinding ke bawah pada papan miring itu. Ia menggelinding sebab ia berat. Baiklah, dan apakah yang dimaksud berat itu sesungguhnya, nak? Itu pertanyaan bodoh. Bukan pertanyaan bodoh jika kamu tidak dapat menjawabnya. Mengapa kelereng itu menggelinding ke lantai? Karena adanya gaya berat, tepat, atau gravitasi. Seperti yang juga kita katakan, berat itu ada hubungannya dengan gaya berat. Itulah kekuatan yang menggerakkan kelereng. Alberto memungut kelereng dari lantai. Dia berdiri membungkuk di atas papan miring dengan kelereng itu lagi. Kini aku akan menggelindingkan kelereng itu dari bawah ke atas melintasi papan, katanya. Perhatikan baik-baik bagaimana ia bergerak. Sophie memperhatikan kelereng itu lambat laun berbelok dan terakhir menurun di bagian yang menurun. Apa yang terjadi? Tanya Alberto. Ia menggelinding melandai, Pak, sebab papan itu pun melandai. Kini aku akan menyapukan tinta pada kelereng ini. Jadi barangkali kita akan dapat mencermati dengan tepat apa yang akan kamu maksudkan dengan melandai. Dia mengaduk sikat tinta dan mewarnai seluruh kelereng itu hingga menjadi hitam. Lalu dia menggelindingkannya lagi. Kini Sophie dapat melihat dengan tepat di mana kelereng itu menggelinding sebab ia meninggalkan garis hitam di atas papan. Bagaimana kamu akan menggambarkan jalannya kelereng itu? Ia melengkung, kelihatannya seperti bagian dari sebuah lingkaran. Tepat sekali. Alberto mendongak ke arahnya dan menaikkan alisnya. Tetapi ini bukan benar-benar sebuah lingkaran. Bentuk itu dinamakan parabola. Bagiku itu tidak jadi soal. Tapi mengapa kelereng itu bergerak dengan cara persis seperti itu? Sophie berpikir keras, lalu dia berkata, karena papan itu melandai, kelereng tertarik ke bawah oleh kekuatan gaya berat.
Ya, ya, ini benar-benar sebuah sensasi. Lihat, aku mengajak seorang gadis yang belum lagi genap 15 tahun ke lotengku, dan dia mengetahui sesuatu yang sama persis dengan yang diketahui Galileo hanya dengan satu percobaan. Alberto menepukkan kedua tangannya. Untuk sesaat, Sophie khawatir dia telah menjadi gila. Dia melanjutkan, kamu saksikan apa yang terjadi ketika dua kekuatan bekerja secara serentak pada objek yang sama. Galileo mendapati bahwa hal itu berlaku, misalnya pada peluru meriam. Ia didorong ke angkasa, melaju di lintasannya di atas bumi, tapi akhirnya akan ditarik ke bumi. Peluru itu memiliki lintasan seperti kelereng di papan miring, dan itu benar-benar merupakan suatu penemuan baru pada masa Galileo. Aristoteles beranggapan bahwa sebuah proyektil yang dilemparkan miring ke udara mula-mula akan menggambarkan suatu garis lengkung yang mulus, dan kemudian jatuh tegak lurus ke bumi. Ini tidak benar, tapi tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa Aristoteles keliru bahwa sebelum hal itu dibuktikan. Apakah itu benar-benar jadi soal? Apakah itu jadi soal? Tentu saja. Itu mengandung makna penting kosmik, anakku. Dari semua penemuan ilmiah dalam sejarah umat manusia, jelas inilah yang paling penting. Aku yakin Anda akan mengatakan padaku sebabnya. Lalu datanglah ahli fisika Inggris Isaac Newton yang hidup dari 1642 hingga 1727. Dialah memberikan deskripsi tentang tata surya dan orbit planet. Dia tidak hanya dapat menggambarkan bagaimana gerakan planet-planet mengelilingi matahari, dia pun menjelaskan mengapa begitu. Dia mampu melakukan hal itu sebagian dengan mengacu pada apa yang kita sebut dinamika Galileo. Apakah planet-planet itu seperti kelereng di atas papan miring? Semacam itu, ya, tapi sebentar. Tapi tunggu sebentar, Sophie. Apa aku punya pilihan? Kepler telah mengemukakan bahwa pasti ada suatu gaya yang mengakibatkan benda-benda angkasa saling menarik satu sama lain. Pasti ada, misalnya gaya dari matahari yang membuat planet-planet tetap bertahan di orbitnya. Gaya semacam itu dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak lebih lambat dalam orbit mereka jika posisinya semakin jauh dari matahari. Kepler juga percaya bahwa naik dan turunnya pasang di laut, naik dan turunnya permukaan laut pasti merupakan akibat daya tarik bulan. Dan itu benar, ya memang benar, tapi itu adalah teori yang ditolak Galileo. Dia mengejek Kepler yang dikatakannya telah memberikan persetujuan pada gagasan bahwa bulan mengatur air. Itu karena Galileo menolak gagasan bahwa kekuatan gaya tarik dapat menjangkau jarak yang sangat jauh dan juga di antara benda-benda angkasa. Dia salah di situ. Ya, dalam hal yang satu itu dia salah, dan itu lucu sungguh, sebab dia begitu disibukkan dengan gaya berat bumi dan benda-benda yang berjatuhan. Dia bahkan mengatakan bagaimana kekuatan yang semakin besar dapat mengontrol gerakan satu benda. Tapi kita sedang membicarakan Newton. Ya, maka datanglah Newton. Dia merumuskan apa yang kita namakan hukum gravitasi universal. Hukum ini menyatakan bahwa setiap objek menarik semua objek lainnya dengan suatu kekuatan yang semakin meningkat sebanding dengan ukuran objek itu dan menurun sebanding dengan jarak antara objek-objek itu. Kukira aku mengerti. Misalnya ada gaya tarik yang lebih besar antara dua gajah daripada antara dua tikus, dan ada daya tarik yang lebih besar antara dua gajah di kebun binatang daripada seekor gajah di India dan seekor gajah Afrika di Afrika. Jadi kamu sudah memahaminya. Dan kini adalah titik utamanya. Newton memberikan bahwa daya tarik atau gravitasi ini bersifat universal. Artinya dapat berlaku di mana-mana, juga di angkasa, di antara benda-benda angkasa. Konon, dia mendapatkan gagasan ini ketika sedang duduk di bawah sebuah pohon apel. Ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah bulan akan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama, dan apakah ini alasannya mengapa bulan tetap berada di orbit bumi selamanya. Cerdik, tapi sebenarnya tidak terlalu cerdik juga. Mengapa tidak, Sophie? Ya, jika bulan ditarik ke bumi dengan kekuatan yang sama menyebabkan apel itu jatuh, suatu hari bulan akan menabrak bumi dan bukannya berputar-putar selamanya. Inilah yang membawa kita pada hukum Newton mengenai orbit planet. Dalam kasus tentang bagaimana bumi menarik bulan, kamu 50% benar, tapi 50% salah. Mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Sebab memang benar bahwa kekuatan gaya berat bumi yang menarik bukan bulan itu sangat besar. Coba pikirkan tentang kekuatan yang dibutuhkan untuk mengangkat permukaan laut 1 atau 2 meter pada saat pasang naik.
Rasanya aku tidak mengerti. Ingat papan miring Galileo, apa yang terjadi ketika aku menggelindingkan kelereng melintasinya? Apakah kedua kekuatan yang berbeda itu berlaku di bulan? Tepat. Konon ketika tata surya itu dimulai, bulan dilemparkan keluar dari bumi, maksudnya dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini akan tetap bekerja selamanya sebab ia bergerak dalam kehampaan tanpa perlawanan. Tapi ia juga tertarik ke bumi dikarenakan kekuatan gaya berat bumi, bukan? Tepat. Kedua kekuatan itu tetap dan keduanya bekerja secara simultan. Oleh karena itu, bulan akan terus berada di orbit bumi. Benarkah penjelasannya sederhana itu? Memang sederhana itu, dan kesederhanaan yang sama berlaku pada seluruh teori Newton. Dalam perhitungan orbit planet, dia telah menerapkan dua hukum alam yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Galileo. Yang satu adalah hukum kelembaman yang dinyatakan Newton begini. Suatu benda tetap dalam keadaannya yang diam atau bergerak lurus sehingga ia dipaksa untuk mengubah keadaan itu oleh gaya yang mempengaruhinya. Hukum lain telah dibuktikan oleh Galileo di atas papan miring. Jika dua gaya bekerja pada suatu benda secara simultan, benda itu akan bergerak mengikuti jalur elips. Dan begitulah cara Newton menjelaskan mengapa semua planet bergerak mengelilingi matahari. Ya, semua planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebab akibat adanya dua gerakan yang tidak setara. Pertama, gerakan lurus ketika tata surya terbentuk, dan kedua, gerakan ke arah matahari akibat gaya berat. Sangat cerdas. Sangat. Newton membuktikan bahwa hukum yang sama mengenai benda-benda yang bergerak berlaku di mana-mana di seluruh alam raya. Dengan demikian, dia mengesampingkan kepercayaan abad pertengahan bahwa ada satu perangkat hukum untuk langit dan perangkat lain untuk bumi. Pandangan dunia heliosentris telah menemukan penegasan dan penjelasan finalnya. Alberto bangkit dan menyimpan kembali papan miring itu. Dia memungut kelereng dan menempatkannya di atas meja di antara mereka. Sophie berpikir betapa banyak yang dapat mereka ketahui hanya dari sepotong kayu miring dan sebuah kelereng. Ketika dia menatap kelereng hijau itu yang masih tercelup tinta, tidak dia memikirkan bulatan bumi, katanya. Dan orang harus menerima begitu saja bahwa mereka hidup di sembarang planet di suatu tempat di angkasa. Ya, pandangan dunia yang baru itu dalam banyak hal merupakan suatu beban berat. Situasinya dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di kemudian hari ketika Darwin membuktikan bahwa manusia berevolusi dari binatang. Dalam kedua kasus tersebut, manusia kehilangan satu status istimewanya dalam penciptaan, dan dalam kedua kasus itu gereja menentang keras. Aku dapat memahami hal itu, sebab di manakah Tuhan dalam seluruh urusan baru ini akan lebih sederhana jika bumi mendapatkan pusat dan Tuhan serta planet-planet itu di atas. Tapi itu bukan tantangan yang paling besar. Ketika Newton telah membuktikan bahwa beberapa hukum alam berlaku di mana-mana di seluruh jagat raya, orang mungkin berpikir bahwa dengan cara itu dia akan merusak kepercayaan pada kemahakuasaan Tuhan. Tapi keteguhan Newton sendiri tak pernah tergoyahkan. Dia menganggap hukuman alam sebagai bukti adanya Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Ada kemungkinan bahwa gambaran manusia tentang dirinya sendiri lebih buruk. Maksud Anda bagaimana? Sejak Renaissance, orang telah terbiasa menjalani kehidupan mereka di sebuah planet dalam galaksi yang maha luas. Itu. Aku tidak yakin bahwa kita telah menerima hal itu sepenuhnya bahkan sekarang ini. Tapi memang ada orang-orang bahkan pada zaman Renaissance yang mengatakan bahwa kita mempunyai posisi yang lebih penting daripada sebelumnya. Aku tidak paham. Sebelumnya, bumi merupakan pusat dunia, tapi sejak pada ahli astronomi mengatakan bahwa tidak ada pusat mutlak dari alam raya, maka terpikirkanlah bahwa ada banyak pusat lain sebagaimana ada banyak orang lain. Setiap orang dapat menjadi pusat suatu alam raya. Kukira aku mengerti. Renaissance mengakibatkan timbulnya semangat keagamaan baru. Ketika filsafat dan ilmu pengetahuan lambat laun memisahkan diri dari teologi, berkembang suatu kesalehan Kristen yang baru. Lalu Renaissance datang dengan pandangan baru mengenai manusia. Ini berpengaruh pada kehidupan beragama. Hubungan pribadi pada individu dengan Tuhan kini lebih penting daripada hubungannya dengan gereja sebagai suatu organisasi. Seperti mengucapkan doa pada malam hari misalnya. Ya, itu juga. Dalam gereja Katolik abad pertengahan, liturgi gereja dalam bahasa Latin dan doa ritual gereja merupakan tulang punggung kebaktian agama.
Hanya para pendeta dan biarawan yang membaca Bible sebab Bible hanya tulis dalam bahasa Latin. Tapi pada zaman Renaissance, Bible diterjemahkan dari bahasa Yahudi dan Yunani ke dalam berbagai bahasa nasional. Itu sangat penting bagi apa yang kita sebut reformasi. Martin Luther. Ya, Martin Luther memang penting, tapi dia bukanlah satu-satunya tokoh pembaru. Masih ada tokoh-tokoh pembaru gereja yang memilih untuk tetap berada di dalam gereja Katolik Roma. Salah satu di antara mereka adalah Erasmus dari Rotterdam. Luther memisahkan diri dari gereja Katolik sebab dia tidak mau membayar pengampunan dosa, bukan? Ya, itu memang salah satu alasannya, tapi masih ada alasan lain yang lebih penting. Menurut Luther, orang-orang tidak membutuhkan campur tangan gereja atau para pendeta untuk menerima apapun ampunan Tuhan. Ampunan Tuhan juga tidak tergantung pada pembelian izin dari gereja. Perdagangan surat-surat izin itu dilarang oleh gereja Katolik sejak abad ke-16. Barangkali Tuhan gembira karena itu. Secara umum, Luther menjauhkan dirinya dari banyak adat istiadat dan dogma keagamaan yang telah berakar dalam sejarah gereja sepanjang abad pertengahan. Dia ingin kembali pada ajaran Kristen awal seperti tercantum dalam Perjanjian Baru. Cukup kitab suci saja, katanya. Dengan slogan ini, Luther berkeinginan untuk kembali ke sumber agama Kristen sebagaimana kaum humanis Renaissance ingin kembali pada sumber-sumber kuno dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Luther menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman dan dengan cara itu menegakkan tradisi menulis dalam bahasa Jerman. Dia percaya setiap manusia harus mampu membaca Bible dan dengan begitu mereka menjadi pendeta bagi dirinya sendiri. Menjadi pendeta bagi diri sendiri, bukankah itu agak terlalu jauh? Ya, dimaksudkannya adalah bahwa para pendeta tidak mempunyai posisi lebih utama dalam berhubungan dengan Tuhan. Para jemaat Luther memperkerjakan para pendeta karena alasan praktis, seperti menyelenggarakan kebaktian dan menjalankan tugas-tugas kependetaan sehari-hari. Tapi Luther tidak percaya bahwa ada orang yang menerima ampunan dan penebusan Tuhan dari dosa-dosa melalui ritual gereja. Manusia menerima penebusan tanpa bayar, hanya lewat iman, katanya. Inilah keyakinan yang didapatkan setelah membaca Bible. Jadi Luther adalah jenis manusia Renaissance? Ya dan tidak. Ciri Renaissance-nya adalah tekanannya pada individu dan hubungan pribadi individu itu dengan Tuhan. Maka dia belajar sendiri bahwa Yunani pada umur 35 tahun dan mulai mengerjakan tugas berat menerjemahkan Bible dari versi Yunani kuno ke dalam bahasa Jerman. Ia lebih mengutamakan bahasa yang dipahami orang daripada bahasa Latin yang merupakan ciri khas Renaissance. Tapi Luther bukanlah seorang humanis seperti Ficino atau Leonardo da Vinci. Dia juga ditentang oleh para humanis seperti Erasmus dari Rotterdam sebab mereka beranggapan pandangannya mengenai manusia terlalu negatif. Luther menyatakan bahwa umat manusia sudah lama sekali rusak akhlaknya seperti kejatuhan dari surga. Dia yakin melalui karunia Tuhan sajalah manusia dapat diluruskan, sebab balasan bagi doa adalah kematian. Kedengarannya sangat menyedihkan. Alberto Knox bangkit. Dia memungut kelereng kecil hijau dan hitam dan menyimpannya di kantong bajunya paling atas. Sudah jam 4, Sophie terperanjat. Dan zaman besar selanjutnya dalam sejarah umat manusia adalah zaman barok. Tapi kita akan menyimpannya untuk hari lain, Hildeku sayang. Apa kata Anda? Sophie melompat dari kursinya. Anda memanggilku Hilde? Itu kesleo lidah yang sangat serius. Tapi kesleo lidah tidak pernah terjadi secara kebetulan. Kamu mungkin benar. Kamu akan mengetahui bahwa ayah Hilde sudah mulai memasukkan kata-kata ke dalam mulutku. Kukira dia memanfaatkan kenyataan bahwa kita semakin letih dan tidak dapat mempertahankan diri dengan baik. Anda pernah mengatakan bahwa Anda bukan ayah Hilde. Apakah itu benar? Alberto mengangguk. Tapi aku Hilde. Aku lelah sekarang, Sophie. Kamu harus mengerti hal itu. Kita telah duduk di sini selama lebih dari 2 jam, dan kebanyakan akulah yang berbicara. Bukankah kamu harus pulang untuk makan? Sophie merasa seakan-akan Alberto berusaha untuk melemparkannya keluar. Ketika memasuki aula kecil, dia berpikir keras mengapa Alberto melakukan kekeliruan itu. Alberto pun melangkah keluar di belakangnya. Hermes sedang berbaring tiduran di bawah jajaran pasak tempat tergantung beberapa pakaian kostum teater yang kelihatannya aneh. Alberto mengangguk ke arah anjing itu dan berkata, dia akan datang dan menjemputmu. Terima kasih untuk pelajarannya, kata Sophie. Dia memeluk Alberto secara spontan. Anda adalah guru filsafat yang paling baik dan yang paling sabar yang pernah kumiliki, katanya. Dengan kata-kata itu, dia membuka pintu menuju tangga
Ketika pintu ditutup, Alberto berkata, "Tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi, Hilda." Sophie ditinggalkan dengan kata-kata itu. Keseleo lidah lagi. Sophie sangat ingin berbalik dan menggedor pintu, tapi sesuatu menahannya. Ketika sampai di jalan, dia ingat bahwa dia tidak membawa uang sama sekali. Dia harus berjalan terus sampai di rumah. Sungguh menjengkelkan. Ibunya akan marah dan juga khawatir jika dia belum pulang sampai jam 6. Itu pasti. Dia telah melangkah lebih dari beberapa meter ketika tiba-tiba dilihatnya sebuah koin di kaki 5. Itu uang 10 kroon, tepat seharga karcis bus. Sophie berjalan menuju halte bus dan menunggu bus yang menuju Main Square. Dari sana dia dapat naik bus dengan tiket yang sama dan turun nyaris di depan pintu rumahnya. Setelah berdiri di Main Square menunggu bus kedua, barulah dia bertanya-tanya mengapa dia begitu beruntung dapat menemukan koin tepat ketika dia membutuhkannya. Mungkinkah ayah Hilde telah meninggalkannya di sana? Dia paling jago meninggalkan benda-benda di tempat yang paling menarik. Bukankah bisa dia melakukan itu jika dia berada di Lebanon? Dan mengapa Alberto membuat kekeliruan itu? Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Sophie menggigil. Dia merasa dingin sampai ke tulang belakangnya.